Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Man, kembali lagi nih bersama saya Muhammad Rangga Febrian di Gema Podcast Osiman 1 Bengkulu Utara. Ruang inspiratif tempat kita berbagi semangat, cerita, dan inspirasi dari madrasah hebat dan bermartabat. Nah, Sobat Gema Podcast Osiman 1 Bengkulu Utara nih, di episode kali ini spesial banget nih, karena kita kedatangan sosok pemimpin yang luar biasa. Nah, beliau adalah Ibu Kepala Madrasah Man 1 Bengkulu Utara yang telah membawa banyak inovasi dan kemajuan untuk madrasah tercinta kita. Langsung saja kita sambut dengan penuh semangat Ibu Kepala Madrasah kita nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Rangga. Boleh nih Bu, kita hai-hai dulu nih Bu sama penonton semua. Hai, oke. Nah, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah luar biasa, baik ya Rangga. Ibu. Boleh nih Bu, sebelum kita masuk, kita perkenalan diri dulu Bu. Mungkin ada banyak yang belum kenal Ibu di luar sana nih Bu. Kalau dari Man sendiri udah kenal, tentunya udah kenal dengan Ibu. Boleh Bu, perkenalan diri dulu Bu. Baik, nama Jenny Sundaya. Saya menjabat diamanahkan jabatan menjadi Kepala Man 1 itu di penghujung tahun 2020 dan berdinas penuh itu di awal Januari 2021 sampai sekarang. Nah, sejarah tempat bertugasnya Ibu ini termasuk unik. Kenapa Ibu bilang unik? Karena hal ini cukup unik luar biasa dari Ibu Guru MI, Guru biasa MI, itu kemudian diamanahkan menjadi Kepala MI, kemudian pada beberapa waktu kemudian Ibu dituntut untuk melakukan persyaratan, salah satunya merubah sertifikasi atau beralih sertifikasi menjadi guru mata pelajaran sehingga bisa menjadi Kepala MTSN 1 dan sampai pada puncaknya sekarang Ibu jadi Kepala Man 1. Oke, nah terima kasih Bu sudah meluangkan waktu nih Bu untuk hadir di podcast Gema Osiman 1 Bengkulu Utara. Kami sangat senang sekali nih Bu kita bisa berbincang langsung dengan Ibu untuk mengenal lebih dekat tentang Man 1 Bengkulu Utara. Mulai dari visi, misi madrasah, hingga semangat yang ingin Ibu tanamkan kepada seluruh siswa Man 1 Bengkulu Utara. Nah, oke nih Bu, kita sudah kenalan dulu dengan Ibu. Langsung saja nih kita teman-teman, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang bakal kita tanyakan pada sesi ini. Nah, boleh nih Bu kita mulai dari, bisa nggak sih Bu Ibu ceritakan sedikit kepada kami tentang profil dan visi misi Man 1 Bengkulu Utara yang menjadi arah utama dalam mendidik para siswanya. Wow, kita tahu bahwa adalah kata visi adalah goals. Betul. Goals yang ingin dicapai. Ibarat ada suatu kapal ingin mencapai suatu pulau tujuan. Itu adalah goalsnya, pulau tujuan. Nah, kapal, pelayar, sailor dan sebagainya itu adalah misinya atau yang pendukungnya. Baik visi utama Man 1 Bengkulu Utara terdapat dalam satu kalimat. Iya Bu. Terwujudnya siswa-siswi Man 1 Bengkulu Utara dengan indikator kata pertama Islami. Islami. Indikator kata kedua adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Indikator yang ketiga adalah cerdas. Cerdas. Indikator keempat adalah terampil. Dan indikator kelima adalah kompetitif. Kompetitif. Oke nih. Kalau untuk misinya sendiri nih Bu. Tadi kan udah visi nih, sekarang kita lanjut ke misinya nih Bu. Iya. Kalau visinya satu kalimat, misinya dijabar menjadi beberapa kalimat. Bagaimana kalimat ini, kata-kata kalimat ini bisa mendukung mencapai visi atau tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama kata Islami ya. Kata Islami itu adalah bahwa madrasah adalah madrasah Islam bernuansakan Islam yang semua kegiatannya itu berlandaskan agama Islam. Mulai dari kewajiban sholat, kewajiban yang ada di agama Islam itu dilaksanakan di madrasah ini dengan ditunjang dengan 5 pelajaran agama yang kurang lebih itu ada 11 jam dalam satu minggu. Itu nggak bisa kita ingkari ya. Tetapi langkah-langkah penuhnya pembelajaran agama di madrasah itu kecenderungan sekarang anak-anak sekarang itu cenderung takut belajar di madrasah. Kenapa? Why gitu ya? Mungkin karena hafalan banyak gitu nah Bu. Nah, itu yang belum disadari oleh anak-anak sekarang. Baik, yang kedua adalah kata berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Kata berakhlak mulia ini adalah pembentukan karakter yang utama. Akhlak di atas pendidikan, akhlak di atas ilmu.
ketika akhlak itu di atas ilmu, semuanya bisa terwujud. Kita ingin memenuhi ilmu pengetahuan di dunia ini juga terpenuhnya juga bekal akhirat yang kita dapat. Kemudian kata selanjutnya ada kata cerdas. Kata cerdas itu madrasah ini harus unggul baik akademik maupun non akademik. Kemudian kata yang keempat adalah kata terampil. Nah, kata terampil kita membekali siswa-siswi Mansatu Bengkulu Utara dengan di kurikulum muatan lokal kita berdayakan ada pembelajaran menjahit, kemudian ada seni, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjukkan bahwa anak mampu memiliki skill atau keterampilan tertentu. Selanjutnya adalah kata terakhir, kompetitif. Kalau arti dari kata kompetitif, nggak tahu dong? Iya, tahu Bu. Iya, berkompetensi. Jadi kita menyalurkan anak-anak kita ketika mereka memiliki kemampuan lomba, baik itu lomba akademik, lomba non akademik, dan baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan tingkat nasional. Semuanya kita akan memfasilitasi. Nah, selanjutnya nih Bu, selama Ibu memimpin nih Bu, tentu banyak program dan inovasi yang dilakukan. Nah, menurut Ibu nih, apa sih program unggulan madrasah yang paling berdampak bagi siswa dan lingkungan sekolah? Baik, luar biasa pertanyaan Bangga. Kata unggul ya, unggul kita bisa mengatakan bahwa kita bisa menunjukkan berbeda dari yang lain. Artinya kita punya keunggulan di sini. Nah, disadari penuh bahwa madrasah aliyah itu berbeda dengan SMA. Letak berbedanya di mana? Jadi letak berbedanya itu berada pada bahwa madrasah aliyah mengutamakan keagamaan, seperti ada program tahfiz. Jelas bahwa sekolah negeri umum lainnya yang setara SMA ini tidak ada program itu, berbeda dengan swasta ya. Kemudian pemberdayaan ekstrakurikuler ada kurang lebih 14 ekstrakurikuler yang kita laksanakan di Mansatu Bengkulu Utara. Kemudian pembiasaan setiap hari mulai dari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Kemudian Selasa kita melaksanakan sholat duha berjamaah dan membaca yasin. Kemudian Rabu kita BTA. Kemudian Kamis kita muhadaroh. Kemudian yang Jumat kita melaksanakan senam bersama dan diselingi dengan gotong royong. Itu menurutku ada keunggulan yang biasa. Yang terakhir adalah mengaji ya. Iya, mengaji Bu. Mungkin kalau sekolah umum tidak memperdulikan hal itu, tapi di Mansatu itu menjadi prioritas dan penting. Oke. Nah teman-teman, Mansatu juga ini dikenal memiliki banyak prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Nah nih Bu, apa sih Bu rahasia atau kunci utama bagi para siswa agar bisa terus berprestasi dengan tetap menjaga karakter islaminya? Baik, di madrasah mengutamakan karakter di atas ilmu. Itu yang utama. Poin-poinnya di situ. Kemudian kata kombinasi antara pendidikan akademik yang kuat dan karakter yang baik itu akan menciptakan prestasi. Tidak bisa dipungkiri ya. Betul, Bu. Kemudian selanjutnya kita memilih pengajar dan pelatih dari beberapa ekstrakurikuler kita, dari guru yang kita anggap terlatih di luar, itu kita tarik untuk melatih seperti kegiatan pada hadro. Hadro dilatih oleh pelatih hadro yang luar biasa di Bengkulu Utara. Kemudian ada nasyid, ada juga pelatihnya yang kita ambil dari dalam seperti guru yang berkompeten seperti ada Umi Rida pada Oba, Ibu Susi pada Sanggar, kemudian ada Ibu Happy Novita pada DB dan lainnya. Artinya kita juga memanfaatkan tenaga-tenaga yang berkompeten untuk mendampingi anak-anak kita. Nah nih Bu, kita lanjut juga nih teman-teman. Nah, kita kali ini hidup di era modernisasi dan digitalisasi nih Bu. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana cara madrasah Mansatu Bengkulu Utara ini menyeimbangkan antara kemampuan teknologi dengan penanaman nilai-nilai keagamaan dan akhlakul karimah kepada para siswa? Poinnya luar biasa, Rangga. Jadi penyeimbangan penggunaan teknologi dengan nilai-nilai keagamaan ya. Betul Bu. Baik, kita tidak bisa pungkiri zaman sekarang bahwa teknologi itu adalah makanan kerupuk kita sehari-hari. Terutama penggunaan gadget ya Bu. Jadi yang pertama, melalui integrasi teknologi itu dalam proses pembelajaran itu akan luar biasa baiknya. Jadi kita menyediakan ruang multimedia. Ruang multimedia yang bisa dimanfaatkan guru secara bergantian. Kemudian pemanfaatan website Mansatu, kemudian
apa namanya, penggunaan pembelajaran menggunakan infocus itu kita manfaatkan di sini. Nah, uniknya kita satu pasti Rangga tahu dong. Iya. Kita punya box HP box ya. HP yang sekolah lain nggak punya tuh Bu. Oke, pemanfaatan box HP. Jadi strategi ini kita manfaatkan. HP akan dikumpulkan di ruang BK, tapi ketika ada pembelajaran yang sangat membutuhkan HP, itu akan bisa digunakan dengan berizin, katakanlah terpandu. Jadi penggunaan HP baik, tetapi banyak yang tidak baik. Karena kita yakin dan percaya bahwa anak umur anak madrasah sekarang ini Bu, itu belum bisa membedakan mana yang baik dan juga belum bisa memanfaatkan HP ketika pada waktu yang tepat. Betul. Kita khawatirkan ketika menggunakan HP full di sekolah ini akan menjadi hambatan kita sendiri, hambatan besar kita. Gitu. Oke. Nah teman-teman, kali ini kita terakhir nih. Kita akan meminta nih saran serta harapan kepada Ibu. Ibu bisa menyampaikan nih saran kepada seluruh warga madrasah, mulai dari guru, siswa, dan OSIM, agar Man 1 Bengkulu Utara ini terus maju dan menjadi madrasah yang membanggakan. Luar biasa. Poinnya Rangga nih luar biasa. Baik, pesan dan harapan ya. Pesan saya kepada seluruh warga madrasah, teruslah bekerja sama dan bersinergi satu sama lain dalam mencapai visi dan misi madrasah yang ada. Karena tanpa kerjasama, tanpa perhatian kita bersama, itu semua tidak akan bisa dilakukan. Terjadi ya Bu. Betul. Kemudian berharap seluruh siswa ini itu dapat menjadi generasi yang berilmu, generasi akhlak. Kemudian mampu bersaing di era global. Nah, ada satu kalimat atau satu prinsip yang selalu Ibu tanamkan gitu ya Bu ya. Ibu ini suka ilmu filsafat. Oh Ibu. Jadi ada kata di filsafat itu adanya brain, body, and heart. Coba artinya apa Rangga? Brain, body, and heart. Coba. Jadi kalau misalkan brain itu kan otak nih Bu, kemampuan otak nih. Kalau body itu adalah tubuh kita. Kalau heart itu adalah hati. Koneksinya kemana aja? Koneksinya, kalau menurut Rangga nih ya Bu, kalau misalkan pendidik otak, kita harus memiliki pendidikan yang berkualitas. Oke, good. Nah, kalau untuk body sendiri, kita yang namanya untuk diri kita sendiri, kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan lain sebagainya. Heart, hati. Yang tentunya kita harus memiliki hati yang suci nggak sih Bu? Hati yang suci kayak gimana? Hati yang bersih. Kita tanamkan pada diri kita sendiri untuk ikhlas dalam beramal. Kita harus memiliki hati yang suci, bersih dalam beribadah, serta tulus dan ikhlas. Baik, itu hanya memuji Rangga ya. Jadi Ibu sampaikan apa dari maksud Ibu sampaikan keterkaitan antara brain, body, and heart. Semuanya harus seimbang. Harus seimbang Bu. Ya, keseimbangan. Yang pertama kata brain. Memang brain itu harus diasupi dengan ilmu pengetahuan. Ya, tidak tahu jadi tahu, dari hal yang tidak baik menjadi baik. Dan yang dibutuhkan brain ini adalah asupan pengetahuan. Itu harus dibagi. Kemudian yang body. Body harus diasupi dengan makanan yang bergizi. MBG. Dia sudah masa Bengkulu Utara sudah 2 minggu menerima imbas dari program Pak Prabowo. Yang terakhir, ini yang telah tepat Rangga jawab. Oh, heart itu ya Bu? Heart itu harus diisi dengan agama. Oke. Ya? Jadi brain, body, and heart itu seimbang. Semua harus diisi semua. Ketika brain saja diisi, body tidak, apa yang terjadi? Kita akan sakit-sakitan. Ketika body saja diisi, brain tidak diisi, kita menjadi orang yang langap longo Bu mungkin. Celaka. Oke. Nah, ketika brain diisi, body diisi, heart tidak ada, apa yang terjadi? Kita akan menjadi seorang pembunuh yang jenius. Mungkin sejarah pernah kalian baca ya. Iya, ada seorang ahli itu bisa bunuh diri karena dia tidak memiliki heart. Hati tidak diisi dengan agama. Jadi seperti kita baca di Korea dan di Jepang itu ada tingkat bunuh diri yang luar biasa karena mereka mungkin asupan heartnya yang kurang. Gitu. Jadi ada keseimbangan antara brain, body, dan hati. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Oke, nah teman-teman, ilmu yang sangat luar biasa nih yang disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkulu Utara. Itu tadi ada 3. Apa aja tadi Bu? Brain, body, and heart. Berarti
2B 1H. 2B 1H. Oke, Masya Allah sekali nih teman-teman, sungguh luar biasa nih. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari obrolan bersama Ibu Kepala Madrasah hari ini. Nah, mulai dari pentingnya semangat belajar, berprestasi, hingga menjaga nilai-nilai keislaman di tengah perkembangan zaman. Nah, terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan pesan-pesan inspiratifnya untuk kita semua. Semoga semangat dan motivasi dari Ibu bisa menjadi penyemangat bagi seluruh warga madrasah ini. Amin, amin ya Bapak. Untuk terus berjuang dan berinovasi. Nah, untuk Sobat OSIM Man 1 Bengkulu Utara, dimanapun berada, tetap semangat dalam menuntut ilmu, terus berprestasi, dan jadilah generasi madrasah yang berakhlak, cerdas, dan bermartabat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.